Salah satu penyebab dari tanaman padi yang daunnya berwarna kecoklatan, ya dari kuning berwarna kecoklatan, itu banyak sekali faktornya teman-teman ya. Salah satu penyebab itu bisa karena itu tanahnya terlalu asam ya, dimana derajatnya itu terlalu asam, terlalu rendah, sehingga tanah asam itu kan bisa merusak perakaran ya, sehingga gagal dalam penyerapan nutrisi ya. Jadi faktor pertama itu bisa tanah itu terlalu asam ya. Apakah itu saja? Banyak juga penyebab yang lainnya itu ya. Yang kedua itu adalah mungkin itu ya, jerami ya. Dulu itu setelah panen itu kan banyak sekali jerami, bekas-bekas itu ya. Nah, jerami itu mestinya akan mengalami komposisi ya, komposisi yang nanti bisa menjadi bahan organik, yang menjadi unsur hara, penambah unsur hara. Tapi jerami sisa-sisa panen itu mengalami dekomposisi anaerobik ya. Artinya dia itu gagal dalam melakukan komposisi, sehingga membentuk suatu senyawa yang itu bisa merusak perakaran-perakaran ya, sehingga menyebabkan daun-daun atau tanaman padi dari tanaman padi tersebut itu bisa berwarna kecoklatan. Itu penyebab yang kedua itu ya. Kemudian penyebab yang ketiga itu juga bisa karena itu sahabat tani, kekurangan oksigen loh. Dalam tanaman padi itu apa penyebab dari kekurangan oksigen? Itu salah satu ini ya. Siapapun makhluk hidup yang yang kurang oksigen itu akan berdampak buruk pada dirinya, termasuk tanaman padi. Tanaman padi yang kekurangan oksigen itu juga akan menyebabkan gangguan pada metabolisme ya, sehingga salah satu indikator yang tampak bisa ketahui adanya gangguan metabolisme itu adalah adanya perubahan dari warna daun yang kecoklatan tadi itu. Lalu apa penyebab dari kekurangan oksigen itu? Kekurangan oksigen itu bisa karena terlalu lama terendam oleh air. Kalau di situ terlalu lama terendaman oleh air, maka itu bisa menyebabkan kekurangan suplai oksigen pada tanaman, sehingga terganggu metabolisme ya. Bisa juga karena itu penyakit ya, penyakit blast dan hawar daun ya, yang menyerang tanaman pada ini berarti masih fase vegetatif ya. Ini bisa juga menyerang tanaman padi, yang itu bisa menyebabkan tanaman padi tersebut mengalami gangguan-gangguan dalam pertumbuhannya ya. Kemudian yang terakhir yang sering saya katakan itu adalah setiap kegiatan pemupukan itu harus menganut yang namanya prinsip tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis dan tepat jenisnya. Lah, perubahan warna pada tanaman padi yang tampak pada daunnya itu mungkin juga disebabkan oleh karena terlalu banyak pemupukannya ya, dosisnya terlalu banyak ya, sehingga ini bisa menyebabkan suatu gangguan ya. Beberapa saya katakan bahwa salah satu penyebab akibat dari dosis lebihan itu adalah salah satunya adalah itu akan membunuh dari predator, dari hama-hama yang ada di area persawahan. Jadi sebetulnya di area persawahan itu ada hama-hama yang bisa ditanggulangi, yang bisa diatasi dengan predator-predator, yaitu sebagai pemangsa hama tanaman padi. Itu hama-hama sekunder. Tapi karena tidak tepat ya, termasuk berlebih dosisnya, maka itu akan membunuh predator tersebut, sehingga hama padi yang semula itu hamanya menjadi yang semula sekunder, maka itu akan menjadi hama yang bisa mendampak dan menyerang tanaman padi. Itulah perlunya kita memperhatikan dosis, cara, waktu, dan jenisnya ya. Jadi saya ulang lagi, tadi penyebab daun tanaman padi berwarna coklat tadi itu satu, karena tadi itu salah satunya tanah terlalu asam, sehingga nanti tindakannya itu adalah membuat tanah itu tidak terlalu asam, yang biasanya adalah dilakukan dengan penyebaran kapur dolomit ya, yang pertama tadi itu. Kemudian yang kedua ada jerami tadi itu ya, sisa-sisa jerami di sawah yang gagal dalam mengkomposisi dirinya ya, yang mestinya menjadi bahan organik itu malah menjadi senyawa yang bisa mengganggu, istilahnya itu dekomposisi anaerobik ya. Kemudian yang ketiga tadi itu adalah kekurangan oksigen. Kemudian juga penyakit, ini juga perlu dipahami ya. Ada penyakit yang memang berdampak pada fase vegetatif, ada penyakit yang berdampak pada fase generatif. Yang terakhir itu adalah pemupukan ya. Semoga ini bisa memberikan
manfaat khususnya pada saya tidak mengajari. Mari kita berbagi. Kalau misalnya ada pengalaman yang berbeda yang bisa memberikan hal yang positif, bisa berkomentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.